Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang pengkondisian burung murai batu yang fighternya ini sedang. Nah, di sini yang sering saya bahas ada burung murai batu yang fighter tinggi, ada burung murai batu yang fighter sedang. Nah, di sini fighter sedang ini biasanya dia tidak gampang tersulut emosinya, dia di rumah dia biasa-biasa saja. Nah, di sini dalam pengkondisian saat di rumah ataupun di gantangan. Nah, di sini pengkondisian di rumahnya. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batunya yang sedang, misalkan dia di rumah, itu tidak masalah kalau misalkan kita dekatkan dengan masteran, supaya nanti burung murai batunya saat di gantangan, saat dia ketemu musuh dia langsung on. Karena burung-burung murai batu yang fighternya sedang ini, kalau misalkan kita tidak pertahankan emosinya atau kita naikkan emosinya, nah di gantangan pun nanti burung murai batunya ini dia tidak akan bongkar isian, awalnya matung atau diem, karena dia harus ada emosi dulu, meningkatkan emosi dulu untuk tarung. Makanya di rumah kita kenalin. Nah, ini benar-benar fighter sedang atau di bawah fighter sedang. Kalau di bawah kita bisa menggunakan burung-burung kecil seperti kolibri, sogon, burung-burung yang tembakannya tajam supaya dia ikut-ikut emosi. Makanya bisa kita dekatkan dengan masteran kalau misalkan yang fighternya sedang. Dan burung murai batu misalkan kita ya sebagai penghobi itu kan kadang ada 3, ada 4 di rumah burung murai batunya, itu tidak masalah. Dekat-dekatan tidak masalah. Yang penting jangan kelihatan. Kalau sautan itu tidak masalah. Apalagi burung-burung murai batunya yang fighter sedang ini. Tidak masalah dia kalau misalkan ada ketutup kerodong dan lain-lain. Karena ini dia tidak cepat tersulut emosinya. Nah, di sini saat di rumah pun kita tidak masalah, kita dekatkan dengan masteran ataupun burung murai batu, yang penting jangan kelihatan. Nah, di gantangan pun kalau misalkan seperti ini kasusnya, yang dia fighternya sedang, itu tidak masalah. Kita agak dekatkan dengan lapangan, karena supaya dia untuk memancing emosinya dulu. Jadi kita dekatkan dengan dari gantangan, kita misalkan dia belum on, kita ablak sedikit kancingnya, itu tidak masalah. Dan ada keramaian, itu tidak masalah, sangat bagus. Burung-burung murai batu yang fighternya sedang ini ada keramaian, ada dengar-dengar suara burung murai batu nembak-nembak kecil supaya dia tersulut emosinya, untuk membangkitkan emosi awalnya. Nanti saat dia di gantangan, dia langsung on. Dia tidak mupuk-mupuk dulu, dia langsung on karena dia udah tersulut emosinya di dalam kerodong ini. Berbeda yang fighter tinggi harus kita jauhkan, karena dia dengar sedikit dia langsung tarung, langsung bongkar isian. Nah, di sini memang setiap burung murai batu itu berbeda-beda karakter. Ada yang fighter tinggi, ada yang fighter sedang. Nah, di sini saya dulu ada mempunyai burung murai batu ini juga dia fighternya sedang. Jadi di gantangan, kalau misalkan saya tidak ablak, ini burung murai batunya setengah awalnya itu tidak on, dia cuma matung, cuma diem. Nanti setelah itu baru dia enak. Makanya saya atasi dia 2 season sebelum saya gantangkan, saya ablak dulu. Supaya misalkan dia on dulu, dia naikkan emosinya. Setelah yang bulu putih di atas ekornya ini udah keluar, itu baru saya gantangkan. Kalau misalkan tidak, itu saya tidak gantangkan. Berarti burung murai batunya ini kurang on. Nah, ini khusus untuk burung murai batu yang fighter sedang tapi di bawah sedang lagi. Nah, ini perlu kita ablak supaya untuk memancing emosinya.
Nah, di sini kita kan memelihara, kita yang merawat burung murai batu, kita tahu ciri-ciri burung murai batu yang fighter tinggi atau sedang sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Silahkan tonton video saya sebelumnya itu tentang perawatan burung murai batu. Nah, di sini khusus saya membahas tentang pengkondisian burung murai batu yang fighter sedang. Karena fighter sedang, fighter tinggi itu berbeda saat pengkondisian di rumah, saat di gantangan pun berbeda. Jangan kita samakan. Nah, di sini untuk mendapatkan burung-burung murai batu yang tampil di gantangan, yang juara, yang naik podium, kita harus tahu karakternya ini seperti apa. Di gantangan, di rumah kita harus pahami. Nah, di sini dalam konten YouTube saya burung murai batu ini kita harus kembangkan. Karena yang saya bilang ini garis besarnya. Saya tidak memahami, saya tidak tahu burung murai batu teman-teman semua. Yang tahu adalah pemiliknya atau perawatnya. Ini yang lebih tahu. Nah, di sini konteksnya cuma garis besarnya. Seringnya saya bilang kalau misalkan menonton YouTube dan lain-lain itu adalah garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan sesuai karakter, sesuai kondisi burung murai batunya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Tonton video-video saya sebelumnya, tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.